Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 329, Merebut Sang Pengantin. Meskipun Russell adalah orang paling terkenal dan terkaya di Houston, ia menikah untuk kedua kalinya dalam hidupnya dan mantan istrinya baru saja meninggal dunia belum lama ini. Oleh karena itu, pernikahan diselenggarakan pada malam hari dengan cara yang agak sederhana. Dia juga mengundang sejumlah kecil tamu, yang semuanya sangat dekat dengannya atau memiliki status tinggi. Begitu pula dengan upacara pernikahannya yang juga sangat sederhana, tidak melalui berbagai formalitas yang kerap dijalani pasangan muda-mudi lainnya. Permainan dan formalitas yang norak itu terlalu merendahkan bagi Russell dan Victoria, yang keduanya merupakan presiden perusahaan terbuka. Keduanya berjalan menuju panggung tempat Russell mengucapkan banyak kata-kata sopan untuk berterima kasih kepada semua tamu yang hadir. Ia juga menceritakan pengalamannya selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan menceritakan bagaimana dia dan Victoria bertemu dan jatuh cinta. Tentu saja, tidak semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Misalnya, ia secara terbuka mengakui bahwa Victoria adalah putri sahabatnya, tetapi ia tidak menyebutkan bahwa ia pernah menjadi sugar daddy-nya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia tanpa pamrih membantu Victoria dan Emily, tanpa menyebut soal menjadikan Victoria kekasihnya. Setelah mendengar penceritaannya, semua tamu sangat tersentuh oleh calon pengantin baru itu. Ini sangat menyentuh. Ayah pengantin wanita akan senang mengetahui bahwa putrinya berada di tangan yang tepat dan kini dirawat dengan sangat baik. Ya, Tuan Miller selalu memperlakukan pengantin wanita seperti putrinya dan merawatnya serta saudara perempuannya selama bertahun-tahun. Sungguh indah bahwa mereka sekarang benar-benar menjadi keluarga. Melihat semua orang tersentuh oleh kisah cinta Russell dan Victoria, pembawa acara pernikahan melangkah ke atas panggung. Dia berkata, kisah cinta Tuan Miller dan Nona Clarke sangat romantis dan penuh dengan lika-liku. Bagaimana kalau kita minta pasangan pengantin baru itu berciuman sekarang? Penonton di bawah panggung langsung bersorak. Cium satu sama lain. Cium satu sama lain. Russell memegang tangan Victoria di atas panggung dan Victoria tampak agak canggung. Di sisi lain, Russell berbisik, pembawa acara ini benar-benar bertindak tidak pantas. Saya sudah jelas-jelas mengatakan kepadanya untuk tidak mengarang omong kosong seperti itu. Setelah mengeluh tentang tuan rumah, Russell berkata, Victoria, ini hari besar kita dan semua orang sangat antusias. Temani saja aku untuk menghibur mereka, oke? Russell sangat ingin mencium Victoria. Meskipun wanita yang melakukan operasi plastik agar terlihat seperti Victoria itu meniru Victoria dengan baik, tidak mungkin ia dapat dibandingkan dengan Victoria yang asli. Wanita murahan yang bisa dicium asal diberi uang, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan wanita cantik yang tidak bisa dibeli dengan uang sekitar $1 miliar. Victoria tahu bahwa para tamu di panggung semuanya memiliki status yang luar biasa, terutama Martin Howard. Jika dia tidak setuju, Russell akan dipermalukan. Victoria selalu menjadi wanita cerdas yang tahu cara tidak mempermalukan pria. Baiklah. Victoria setuju sambil mengangguk. Russell sangat gembira, dan dia segera bergerak mendekati Victoria sementara penonton bertepuk tangan dan perlahan mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Victoria berdiri terpaku di tanah. Russell semakin dekat dengannya sehingga dia memutuskan untuk menutup matanya. Saat dia menutup matanya, Victoria teringat Jordan lagi. Maafkan aku, Jordan. Hubungan kita tidak akan berhasil. Aku melakukan ini hanya agar kau bisa melupakanku. Daripada menempatkanmu dalam posisi sulit saat-saatnya tiba, aku lebih suka kau membenciku sekarang. Victoria hanya menyalahkan rencana Tuhan. Semua orang melihat ke panggung di mana bibir Russell hampir menyentuh bibir merah Victoria. Namun, pada saat ini, Jordan tiba-tiba memimpin bawahannya ke pintu dan berseru pada Russell, yang ada di atas panggung. Russell Miller, kalau kamu berani mencium Victoria, aku akan menamparkan bibirmu sampai bengkak. Petugas layanan di pintu masuk terkejut, dan dia baru saja berbalik untuk melihat ke panggung. Setelah sadar kembali, dia langsung menghentikan Jordan. Apa yang kau lakukan di sini? Sebutkan namamu. Pablo menendang staf layanan itu dan kemudian berjalan menghampirinya untuk berkata, dengarkan baik-baik. Dia Jordan Stelle, orang terkaya di negara ini. Orang terkaya di negara ini. Jordan Stelle, Presiden J Corporation. Ah, sekarang aku ingat. Dia mantan pacar pengantin wanita, Victoria Clarke. Dialah yang memberikan Perry Express kepada Victoria sebagai hadiah. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk merebut pengantin wanita? Terjadi keributan besar di pesta pernikahan itu. Saat itu, Hailey yang hadir di pesta pernikahan itu tersenyum dan berseru, aku tahu itu. Aku tahu Jordan akan datang. Pria ini suka sekali mengacaukan pesta pernikahan mantan kekasihnya. Dia mengacaukan kedua pesta pernikahanku, jadi dia pasti akan datang untuk mengacaukan pesta pernikahan Victoria juga. Hailey ada di sana untuk menemui Jordan, jadi dia bergegas ke arahnya begitu melihatnya. Jordan.
Jordan, kamu baik-baik saja. Aku sangat khawatir padamu. Sudah kubilang sejak lama bahwa Victoria bukanlah wanita baik dan dia tidak pernah benar-benar menyukaimu. Akulah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar menyukaimu. Hailey sengaja mendandani dirinya dan sengaja mengenakan pakaian yang akan memamerkan bentuk tubuh sempurnanya pasca melahirkan dalam upaya untuk membuat Jordan menyalakan kembali cintanya padanya. Namun, Jordan mendorong Hailey menjauh. Hailey didorong tanpa ampun ke tanah. "Enyah," kata Jordan dengan dingin. "Kamu satu-satunya orang di dunia yang benar-benar menyukaiku. Terima kasih banyak. Kau sudah membuatku menjadi suami yang diselingkuhi 3 kali, tetapi kau masih berani berkata begitu." Sekarang, Victoria adalah satu-satunya orang yang dipedulikan Jordan, jadi dia sama sekali tidak peduli pada Hailey. Jordan mendekati panggung selangkah demi selangkah. Pada saat ini, semua keluarga Howard memandang Jordan. Martin mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan segera bersemangat. Ia lalu mengamati Jordan dengan saksama. Itu adalah pertama kalinya Jordan bertemu Martin. "Dia Jordan Stelle, ayah Lu?" Martin bertanya pada Lauren yang ada di sebelahnya. Lauren mengangguk sementara Clarice yang berada di sampingnya mengerutkan kening dan diam-diam berpikir, orang itu berpura-pura menjadi sopir Brad saat pertama kali datang ke tempat kita. Martin tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Dia jauh lebih enak dipandang secara langsung." Martin jelas-jelas menyukai Jordan dan ingin dia menikahi cucunya. Jordan bahkan tidak memperhatikan keluarga Howard dan langsung menuju Russell dan Victoria. Di sisi lain, Russell sangat marah dengan kenyataan bahwa Jordan ada di sana untuk membuat masalah di pernikahannya, yang dihadiri banyak orang. "Jordan, beraninya kau membuat kekacauan di pesta pernikahanku," teriak Russell sambil menunjuk Jordan dari atas panggung. Jordan menjawab, "Mengapa aku tidak berani?" Petugas keamanan yang diatur Russell untuk berada di pesta pernikahan mulai mengambil tindakan cepat. Namun, Pablo, Salvatore, dan yang lainnya, yang berdiri di belakang Jordan, segera bertindak. Mereka menatap petugas keamanan, mencegah mereka mendekati Jordan. Melihat pertengkaran akan terjadi di pesta pernikahan, Victoria yang berada di atas panggung berkata, "Jordan, hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak akan kembali padamu bahkan jika kau melarangku menikahi Russell."